Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, kita berjumpa lagi melalui Gema Gerakan Merenungkan Alkitab. Dan saya percaya ketika Gema ini hadir di ruang-ruang saudara, maka akan ada sesuatu yang kita belajar darinya. Sebab hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkannya, saya percaya akan mendapatkan sebuah pencerahan dari Tuhan dan akan diteruskan kepada saudara sekalian. Dan tahukah saudara bahwa ketika kita beribadah, utamanya di Indonesia, kalau kita dipersekusi, kemudian orang datang menghentikan ibadah kita, itu hal biasa. Karena memang dari sejak awal Yesus sudah berkata bahwa dunia akan membenci kamu tanpa alasan. Dan bahkan juga ada orang-orang yang berteriak atas nama Tuhan akan datang membenci kita. Itu hal yang biasa. Tetapi tahukah saudara, di bagian firman yang lain dalam Alkitab ini, ada sebuah ibadah yang dibenci Tuhan, yang notabene yang sudah dilakukan oleh orang-orang percaya, utamanya orang-orang Israel. Di mana itu? Mari sama-sama kita lihat saudara, dalam kitab Amos pasalnya yang kelima. Amos pasalnya yang kelima, mulai dari ayat yang ke-21 hingga 24. Amos pasalnya yang kelima, ayat 21 hingga 24. Dikatakan demikian. Aku membenci, kata Tuhan. Aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Kalau pakai bahasa hari ini, aku tidak senang dengan ibadah rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ini sangat ironi. Tentunya kalau kita melihat secara urut-urutan waktu dari bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir selama 40 tahun, saudara-saudara, itu selalu Tuhan minta untuk mempersembahkan korban bakaran dari binatang-binatang yang tidak bercacat, dari domba yang tidak bercacat, dari lembu yang tidak bercacat. Itu dipersembahkan kepada Tuhan menjadi korban bakaran. Tetapi di sisi yang lain ternyata ada hal yang sangat Tuhan benci. Sampai satu ketika Tuhan enak sekali memperilaku bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka tidak menghidupi kebenaran. Karena mereka beribadah tapi masih pakai topeng. Karena mereka beribadah tetapi dosa jalan terus. Karena mereka beribadah tetapi tidak ada pertobatan. Mereka tidak melakukan firman Tuhan. Dan itu hanya sekedar kamuflase dalam kehidupan. Makanya Tuhan bilang dengan kalimat pembuka, aku membenci, aku menghina perayaan kamu. Kalau pakai bahasa sekarang, stop kebaktian. Udah gak ada gunanya kebaktian. Kalian hanya menghidupi ritual keagamawian kalian saja. Tetapi tidak menghidupi firman Allah. Bahkan dalam catatan perjanjian baru, kalau saudara gemar membaca Alkitab tentunya, Tuhan juga pernah menegur keras orang-orang yang beribadah kepadanya. Katanya, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ide tentang hal itu ternyata sinkron dengan apa yang ditemukan Nabi Amos dalam surat Amos atau kitab Amos pasalnya yang kelima ini. Nah, tentu bukan tanpa alasan ketika Tuhan menegur secara keras. Ada bagian yang Tuhan mau dimunculkan. Apa itu? Lebih dari sekedar ritual agamawi yang berupa perayaan, ibadah raya, dan katakan apalah itu bentuknya ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan. Ayat yang ke-24 menjadi titik tekan yang utama, yaitu biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dua kata penting di sini yang kita miliki atau kita baca tadi, keadilan dan kebenaran. Harus menjadi bagian gaya hidup kita. Ketika saudara beribadah kepada Tuhan, kita harus adil kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada pembantu,
kepada driver, kepada orang-orang yang bekerja dengan kita. Melakukan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu jauh lebih penting nilainya dari sekedar beribadah secara agamawi. Yang kedua ditemukan bahwa selain keadilan, yaitu ada kata kebenaran. Mana mungkin orang yang beribadah kepada Tuhan tetapi tidak melakukan kebenaran. Kebenaran itu harus dinyatakan dalam gerak langkah hidup kita tiap-tiap hari. Dinyatakan. Orang akan melihat bahwa saudara adalah milik Kristus ketika kita mengaplikasikan kebenaran dalam kehidupan ini. Ingat, kebenaran yang sejati yang hanya kita dapatkan melalui Yesus Kristus itu harus dinyatakan di dalam gerak langkah hidup kita, dalam pekerjaan kita. Kita melakukan pekerjaan all out secara benar-benar. Tidak ada tipu daya di situ. Kalau dikatakan sekian-sekian, nggak boleh ada perilaku korup di situ. 1 sen pun nggak boleh kita tilep di situ. Ketika kita menghidupi kebenaran, maka saya percaya seperti beberapa waktu lalu, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan ini yang jauh lebih penting, menegakkan keadilan dan kebenaran dari sekedar ibadah-ibadah yang dibuat, yang kita pikir bahwa itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi tanpa menghidupi kebenaran dan keadilan, ibadah kita tidak ada gunanya. Maka pastikan hari ini saudara dan saya sama-sama kembali kepada track firman Allah, hidupi kebenaran, hidupi keadilan. Kiranya firman ini menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini firman-Mu menegur keras bagi kami semua. Ada waktu di mana Engkau berterus terang untuk tidak lagi jangan sampai menjalankan ibadah. Sama seperti Engkau berbicara keras kepada Amos, kepada bangsa-Mu sendiri ya Tuhan, bahwa Engkau tidak lagi mau mendengarkan puji-pujian yang dinaikkan. Engkau tidak lagi melihat tentang korban bakaran yang disajikan sebagai ungkapan terima kasih. Kalau di saat kami tidak menghidupi kebenaran dan keadilan, maka semuanya itu percuma. Tuhan, ajar kami tidak menjadi orang-orang yang agamawi, tetapi menjadi Kristen yang benar-benar mengalami Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bicara terus lewat firman dan kebenaran-Mu sehingga kami hidup di dalam Tuhan, dan kebenaran-Mu itu benar-benar menjadi dapat bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, berkat-Mu atas umat-Mu, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.